Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawati, ketemu lagi ya akhirnya dengan saya Haris Colek di Mencekam menceritakan email kamu. Dan langsung aja tentunya tahun 99, tahun 1999 maksudnya ya. Itu saya baru selesai kuliah dan waktu itu mencoba ngelamar kerjaan gitu menjadi guru olahraga di beberapa sekolah gitu. Dan ya memang saya sarjana pendidikan guru olahraga tentunya karena cita-cita dari kecil ya. Dan beberapa anak didik saya itu memanggil saya Pak Ponco, ya udah sebut saja saya Pak Ponco ya. Akhirnya saya diterima di sebuah sekolahan ya yang memiliki sekolah SMP dan SMA dalam satu satu lingkungan sekolah gitu ya. Dan saya mengajar hampir 1 minggu full dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan setiap 1 bulan sekali waktu itu beberapa kelas ya minimal 1 kelas ya, sampai beberapa kelas gitu pasti mengadakan kelas renang gitu. Dan waktu itu sekolahan kami itu belum punya kolam renang sendiri, jadi harus pergi lah ya mau nggak mau ke sebuah kolam renang yang bisa dibilang kerap digunakan untuk arena pertandingan ya, baik itu pertandingan antara sekolah, daerah ataupun pertandingan nasional gitu. Dan di tahun-tahun awal saya bekerja sebagai seorang guru olahraga membuat saya ya gimana ya, excited, senang gitu. Karena ya kayak yang tadi saya bilang di awal ya, ya jadi guru olahraga udah jadi cita-cita sejak kecil gitu. Tapi di sini ada insiden yang terjadi saat itu. Hari Sabtu saya mengajak anak-anak kelas 1 untuk belajar berenang ya di luar sekolah gitu. Jadi setelah semua dipersiapkan mulai dari peralatan lalu transportasi, kita berangkat gitu ke kolam akuatik, sebut saja namanya kolam akuatik lah ya. Tiba di sana murid-murid mulai ya ganti pakaian gitu, terus pemanasan dan main-main di air dulu gitu. Yang paling rendah lah ya, main-main di kolam yang paling rendah dulu gitu, lanjut ke kolam yang sedang, yang ya ukuran sedang lah ya, untuk anak yang belum bisa renang itu masih aman gitu ya. Dan setelah dari kolam yang sedang gitu lalu lanjut ke kolam yang lebih dalam lagi gitu. Dan pada saat hari itu saya dibantu oleh 2 orang guru olahraga ya. Dan sebut saja namanya Pak Yadi dan Pak Saiful. Karena mengawasi 50 orang murid itu sebenarnya ya mudah nggak mudah. Jadi setelah 50 orang itu melakukan pelajaran dasar ya, pelajaran dasar renang gitu. Jadi kami membebaskan tuh semuanya untuk main-main gitu selama 40 menit sebelum pulang. Ya mau yang tetap di kolam atau yang udah gitu, cuman jajan-jajan aja silakan. Yang penting 40 menit itu kami sediakan waktu untuk bermain-main gitu ya. Dan saat itu saya sibuk melakukan penilaian ya. Duduk di bawah payung kanopi lah ya gitu. Jadi pada tabel penilaian gitu setelah tadi melakukan praktek gitu kan ya. Sambil sesekali mengawasi mereka gitu. Hingga akhirnya waktu main-main udah selesai tuh. Menyisakan sekolah kami dan 1 sekolah lain waktu saat itu ya kalau nggak salah.
Dan beberapa sekolahan itu udah ada yang mulai pulang tuh satu persatu ya. Beberapa anak-anak sudah berganti pakaian dan masih ada juga yang terlihat di kantin gitu sekedar mungkin menghangatkan perut kali ya. Iya, supaya nggak masuk angin kayak. Dan masih ada juga saat itu yang masih ngantri mandi ya di kamar ganti itu. Dan sebagai lainnya ya terlihat masih duduk-duduk di sekitaran bangku yang sekitaran bangku yang disiapin kantin gitu ya. Dan batas waktu berkunjung saat itu udah habis gitu. Jadi saya meniup fluid tanda untuk ngumpul gitu kan ya anak-anak ya. Dan habis itu saya absen satu persatu sampai 2 kali ya untuk pengecekan lah. Supaya oke, ini fix gitu kan ya. Namun 2 kali melakukan absen saat itu jumlah siswanya tetap kurang 1. Jadi hanya 49. Padahal tadi pas di dalam bus anak-anak jumlahnya 50 gitu. Saya bingung tuh. Saya agak-agak lemes gitu ya. Jadi suasana hati saya jadi mulai nggak enak gitu kan. Terus saya manggil Pak Yadi sama Pak Saipul gitu. Anak-anak mulai saling pandang gitu kan ya. Jadi mulai saling ini siapa. Terus waktu itu saya panik, saya ingat aja saya panik gitu. Terus saya ngomong coba lihat dan cari teman-teman kalian gitu satu persatu, coba gitu. Terus ada anak yang nyaut tuh, katanya melodi yang nggak ada Pak. Wah, saya lihat absen lagi gitu kan. Pas saya lihat absen ya bener aja gitu. Memang dari waktu di absen pertama dan di absen kedua emang melodi yang nggak ngacung atau menyaut gitu. Terus kami berpencar gitu. Mencari gitu kan, termasuk beberapa dari sekolah lain juga ikut membantu gitu. Jujur ya, pada saat itu badan saya udah nggak keruan ya, udah nggak jelas lah. Kayak gimana ya, kayak udah suasana hati udah nggak enak gitu kan, takut terjadi hal-hal yang enggak gitu. Ya waktu saat itu saya cuma bisa berdoa ya, mudah-mudahan si Melody ini lagi ada di rooftop, entah ketiduran atau emang masih di kamar ganti gitu. Namun semua tempat saat itu udah dicek dengan sangat teliti tentunya dan Melody tetap tidak diketemukan gitu. Dan waktu lagi tegang-tegangnya gitu, lagi pada tegang gitu nyari Melody di mana, tiba-tiba ada petugas OB yang teriak gitu. Dan teriakan itu tuh ya jujur ngagetin kita semua gitu. Dan OB itu bilang itu ada sesuatu di situ gitu. Sambil menunjuk ke arah kolam renang gitu. Dari dalam kolam renang, di atasnya kita lihat, maksudnya bukan di atasnya, dari atas kita lihat ke dalam kolam renang itu ternyata memang ada seorang gitu dengan tangan yang terjulur gitu. Dan tanpa pikir panjang, jadi saya, Pak Yadi dan Pak Saipul langsung melompat ke dalam kolam gitu. Ya semuanya mencoba membantu lah ya. Terus kami taruh Melody di lantai gitu sambil memberikan pertolongan pertama ya. Dan ambulan udah standby ya di kolam renang dan langsung kita antar ke rumah sakit gitu. Semua anak-anak pulang dengan bus yang tadi kita berangkat ya. Ya mungkin cemas ya, pasti cemas gitu kan ya. Dan ya mungkin juga ada yang sedih dengan kejadian itu ya. Tapi saya dan Pak Saipul
ikut di dalam ambulans gitu. Saya jujur sedih ya dan bingung kudu gimana gitu. Dan Pak Yadi terus nguatin gitu ya. Minta saya supaya udah doa aja doa gitu. Banyakin doa zikir gitu. Ya karena di situ saya selalu melihat wajah pucat Melody gitu. Jadi ngeliat ke situ saya nggak tenang lagi gitu ya. Dan benar saja saat itu Melody emang nggak selamat gitu. Dan setelah kejadian itu saya vakum selama beberapa tahun menjadi guru olahraga gitu. Saya cuma sering mengunjungi aja makam Melody dan berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya gitu. Orang tuanya emang sudah ikhlas ya dan sudah memaafkan saya gitu. Dan orang tuanya waktu itu ngomong semua yang terjadi emang sudah takdir gitu, udah ketentuan dari Allah gitu. Ya tapi tetap aja ya, hati saya tuh nggak pernah lega ya. Mungkin karena saya mikirnya ini keteledoran saya gitu. Keteledoran saya, jadi karena saya yang teledor akhirnya terjadi gitu. Ya nggak tahu kenapa setiap kebayang kejadian tadi saya jadi ini ya kayak mengutuki diri sendiri gitu. Mungkin selama 3 tahun saya seperti itu ya. Terus tepat di tahun ketiga saya vakum gitu. Saya ditelepon kepala sekolah. Dan kepala sekolah waktu itu meminta saya untuk ngajar lagi gitu di sekolah. Saya pada saat itu masih sedikit enggan ya, bingung. Kayaknya saya nggak pantas gitu jadi guru olahraga lagi gitu. Tapi waktu itu kepala sekolah coba bilang udah datang aja gitu, datang aja dulu ke sekolah gitu. Terus ya udah deh, karena memang udah nggak pernah main ya, jadi saya yaudah deh datang aja, hitung-hitung silaturahmi juga ya. Dan hari itu saya datang, besoknya maksudnya saya datang gitu dengan waktu itu saya pakai training dan kaos lengan panjang hitam. Ya nggak tahu kenapa gitu, saya nganggap diri saya masih belum pantas gitu buat pakai pakaian yang berwarna gitu. Atau dengan pakaian yang menunjukkan keceriaan gitu. Jadi kayak kurang pantas gitu. Dan waktu itu saya langsung aja naik ke kantor gitu kan. Dan ketemu guru-guru gitu. Ya salaman gitu, nanya kabar. Beberapa tahun kemana aja gitu. Kayak bener-bener ngilang gitu. Dan saat itu kebetulan kepala sekolah lagi rapat ya. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol dulu sama beberapa guru-guru dan saya cuma lihat-lihat aja, lihat-lihat lapangan olahraga dan kelas yang sekarang udah banyak yang berubah gitu. Dan seperti siapa yang kepala sekolah bilang di telepon gitu. Udah nanti kalau ke sekolah datang gitu pasti akan ada sesuatu yang bikin kamu gak akan percaya gitu. Oh mungkin ini gitu kan. Udah banyak yang berubah gitu. Kayaknya lapangan, kelas gitu. Sekarang udah jauh lebih rapi gitu ya. Kelas-kelasnya udah banyak yang pakai AC gitu. Mungkin ini kali ya. Di pikiran saya waktu itu, ini mungkin ini kepala sekolah yang tadi kemarin bilangnya. Sekarang udah banyak yang berubah gitu. Dan waktu saya lagi lihat-lihat, ada yang bikin saya kaget. Yaitu seorang murid ya yang lagi dadah-dadah ke saya gitu. Waktu itu saya bingung tuh harus ngapain. Dalam hati, ini apa ini
hantunya Melody gitu. Ah bukan, ini mah manusia dalam hati ya. Terus ada kepala sekolah tuh dateng dan langsung nyadarin saya lah ya waktu itu ya. Jadi kepala sekolah beliau bilang bahwa tadi siswa tadi tuh namanya Melody gitu, kelas 17. Hah? Saya kaget lagi. Melody. Terus kepala sekolah masih lihat tuh berkas-berkasnya supaya saya percaya gitu, maksudnya kepala sekolah nggak lagi bercanda gitu. Jadi saya lihat tuh tanggal lahir, bulan, tahunnya gitu. Oh ini emang seumuran gitu kan. Dan yang nggak kalah bikin saya terkejut gitu, bikin saya kaget gitu ya. Waktu pas kepala sekolah ngajak saya masuk ke ruang guru dan memperkenalkan saya sebagai guru olahraga lagi gitu. Saya bingung tuh harus ngerespon apa gitu kan. Jadi saya nurut aja udah. Dan sebenarnya masih enggan ya, sebenarnya masih bingung kudu nerima apa enggak gitu. Dan waktu itu ada Pak Yadi dan Pak Saipul juga gitu ya. Dan langsung menyambut saya tuh, ngatain lagi, bukan ngatain ya. Langsung ngomong kalau wah ya bener, seneng deh gitu kan ya. Supaya rame lagi gitu, nggak ada Pak Ponco jadi sepi nih gitu. Ya saya ketawa-ketawa aja waktu itu ya. Terus waktu itu saya masuk dari kelas paling ujung dan dari kelas almarhumah Melody saya nggak percaya lagi gitu kan. Maksudnya bukan nggak percaya lagi, saya nggak percaya sama yang saya lihat maksudnya gitu ya. Ya ketika seseorang yang bernama Melody itu duduk di bangku almarhumah Melody ya. Ya nggak tahu sih perasaan saya aja atau gimana ya yang waktu itu ya. Ya sebenarnya mereka tuh nggak mirip gitu ya, cuman hampir memiliki tipikal wajah yang sama dan kebetulan panjang rambutnya juga sama gitu ya. Ya sebenarnya orang yang berbeda sih, cuman waktu itu saya aja yang mungkin masih itu ya. Dan saat murid itu masuk, keanehan-keanehan itu kerap terjadi. Padahal selama beberapa tahun belakangan itu nggak pernah terjadi apa-apa gitu. Dan saya juga nggak pernah dinampaki apa-apa gitu. Biar nggak bingung ya, jadi kita panggil aja siswa yang baru ini gitu, yang mirip Melody ini sebagai Melo ya, biar nggak bingung gitu. Jadi Melo ini anaknya aktif ya, energik, ceria lah ya sesuai usianya gitu. Dan dia juga banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kayak voli, PMI, Paskibra, dan tim kreatif seni siswa juga gitu. Pas kebetulan pada waktu itu malam pelantikan, saya melihat sesuatu yang gak kasat mata mendorongnya dari tangga gitu, didorong gitu. Sesuatu itu seorang perempuan yang mirip sekali dengan almarhumah gitu. Mungkin ini sosok yang menyerupai ya. Lalu Melo terjatuh hingga semua pakaiannya kotor dan lututnya berdarah gitu. Dan nggak hanya di situ aja gitu. Melo juga kerap kerasukan parah gitu. Ya jujur aja ya, saya waktu saat itu karena ada di situ saya jadi kasihan gitu. Tapi ya lagi-lagi saya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dan pada malam pelantikan Melo tiba-tiba membaringkan badannya gitu di tengah lantai lapangan yang dingin gitu. Seolah-olah kayak lagi tenggelam gitu. Waktu itu
mungkin sekitar jam 9-an malam lah ya. Dia terbaring sambil ya seolah-olah seperti orang tenggelam gitu di tengah-tengah lapang. Saya waktu itu langsung refleks mencoba membantu dengan beberapa teman yang lain dan guru yang lain. Tapi tenaganya tuh kuat banget gitu. Tenaganya nggak sesuai dengan usianya. Semua ditepis gitu sama dia. Kayak yang seolah-olah lagi nggak pengen diganggu gitu. Jadi waktu itu saya cuman ngamatin aja gitu. Yang posisi Melo lagi begitu gitu saya amatin gitu, saya lihat gitu. Terus saya ngulurin tangannya, saya ngebantu dia duduk, nurut ternyata gitu. Lalu yaudah saya coba tenangin dan Melo nangis tuh di situ sejadi-jadinya ya. Dan jadinya semua langsung ngumpul tuh mengerumuni kami gitu kan. Selama beberapa saatan, waktu saat semuanya ngumpul di situ, Melo tiba-tiba tertawa gitu terbahak-bahak. Jadi ini ya Pak, orang jadi heran gitu, yang takut jadi lari balik lagi gitu. Jadi kayak yang gimana gitu, wah saya yang waktu di situ aja jadi bingung gitu harus ngapain. Dan setelah tertawa terbahak-bahak gitu, dia langsung jatuh ke lantai lagi, pingsan gitu, dan baru sadar besoknya. Ya seolah menyambut hari yang baru lah ya. Hari yang insya Allah ada kebaikan dan keberkahan gitu. Baik saya, Melo ataupun orang lain yang mencoba menutup lembaran demi lembaran pahit yang pernah sempat mengurung jiwa dan raga. Dan saat Melo sadar, semuanya emang gak pernah terulang lagi semenjak saat itu gitu. Yang pasti selamat jalan Melody, semoga mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia tadi mencekam. Semoga bisa menghibur tentunya untuk warga Sukawedi. Dan buat yang nonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe dan share cerita ini ke teman-teman yang lain tentunya. Dan buat warga Sukawedi yang ingin ikut mengirimkan ceritanya, bisa rekam saja suaranya ya. Kirim rekaman audionya ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.